مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga video ini mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan semangat melakukan berbagai aktivitas, dan lebih dari itu, semoga kita semua hingga detik ini masih diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menata semua aktivitas kegiatan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali menemukan masalah, tantangan, dan keputusan yang nantinya akan mengarahkan kita pada kelanjutan hidup kita. Nah, di tengah itu, di tengah kegelisahan, kecemasan akan masa depan, kita seringkali lupa untuk merenung sejenak dan mempertanyakan kepada diri sendiri. Apa sebenarnya tujuan kita menjalani setiap aktivitas ini? Apakah kita memenuhi kebutuhan hanya untuk dunia semata? Atau ada niat mulia dalam setiap perbuatan yang kita lakukan? Nah, di sini kita terkadang mendapat masalah yang besar. Kadang saking besarnya kita gak bisa menemukan solusinya. Kayak, masalah kali ini berat banget. Kayak sulit untuk dilewati. Padahal masalah tersebut sudah diberikan oleh Allah sesuai takaran kemampuan masing-masing makhluknya, ya. Jadi setiap masalah yang diberikan itu sudah pasti kita bisa melewatinya, hanya ada kemauan atau tidaknya. Seringkali ada umat yang berdoa, misal pengusaha ingin cepat kaya, dia diberikan tiba-tiba ada proyek besar, tapi dia kewalahan dalam melakukan proyek tersebut. Jadi dia pada Allah nanya, ya Allah, kenapa engkau berikan masalah ini kepada hamba? Padahal itu adalah suatu langkah menuju apa yang dia inginkan. Jadi Allah akan memberikan ujian atau masalah tersebut pada individu yang minta doanya dikabulkan. Ya, jadi ketika ingin kaya, dia diberikan proyek, ketika dia berhasil, dia akan mendapat keuntungan. Ya, sama seperti misal siswa SMA ingin masuk PTN favorit, PTN impian. Dia harus melewati ujian supaya mendapatkan nilai yang sempurna agar bisa masuk PTN tersebut lewat jalur rapot. Atau misal ada siswa SMA ya dapat kabar katanya ada UN yang akan diadakan kembali. Mereka berpikir, aduh, UN lebih susah daripada US. Padahal UN itu soalnya sudah disetarakan, sudah ditakar oleh pemerintah supaya murid-murid di setiap wilayah itu dapat mengerjakannya. Nah, sama seperti Allah memberikan kita ujian sesuai takaran masing-masing individu, tergantung kemauan kita sendiri. Jadi kita harus berniat dalam melakukan setiap hal. Setiap persoalan pasti ada jawaban, setiap masalah ada solusi, dan di setiap kesulitan ada kemudahan. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan lagi di ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
niat dengan keikhlasan adalah kunci melakukan setiap hal. Ya, seperti yang kita ketahui, setiap perbuatan yang kita lakukan dengan niat keikhlasan pasti akan mendapatkan pahala. Bahkan di Islam, jika kita hanya mengambil langkah kecil, amal itu akan menjadi besar. Seperti yang dikatakan Rasul, semua amal tergantung atas niatnya. Ya, mau rutinitasnya terlalu, biasanya kita menganggap rutinitas itu sederhana, biasa, simple. Padahal di rutinitas tersebut bisa terdapat amal yang bernilai pahala. Contoh di pembelajaran, bekerja, makan, minum. Misal di bekerja, orang itu awalnya hanya berniat untuk mencari nafkah. Tapi jika kita kembangkan lagi niatnya, kita berpikir bekerja itu bukan cuma tentang itu saja, tapi bekerja itu tentang mencari keberkahan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana lainnya, nih, gelas isinya air putih. Air ini bagus untuk ginjal kita, supaya darah kita mudah dalam menyaringnya, supaya ginjal itu lebih mudah bekerja. Karena itu penting, jadikan kebiasaan kita. Setiap hari pasti kita minum air putih untuk kesehatan kita. Dijadikanlah rutinitas. Yang biasanya kita anggap minum air putih adalah rutinitas biasa, hanya untuk menghilangkan dahaga atau menghilangkan rasa haus. Padahal diminum saja kita memiliki beberapa adab. Adab yang pertama, misalnya kita berniat minum, itu untuk beribadah. Minum itu bukan hanya menghilangkan rasa haus, tapi minum bisa membuat tubuh kita segar dalam menjalani ibadah. Kemudian, sebelum kita minum, kita baca basmalah. Cukup basmalah tanpa bismillahirrahmanirrahim, cukup basmalah. Kemudian kita minum pakai tangan kanan, itu ajaran Islam. Kalau tangan kiri itu seperti setan yang dia dianggap melenceng dari ajaran Islam. Kemudian kita minum di setiap jeda 1 teguk, kita napas 3 kali supaya kita tidak bernapas sambil minum. Jadi di setiap tegak kita napas 3 kali, 1 kali teguk. Jangan teguk, kita napasnya misal habis olahraga capek, minumnya banyak, teguknya berkali-kali tuh jangan, pelan-pelan ya. Habis itu misal dalam pembelajaran, belajar itu bukan cuma tentang mengejar nilai atau mendapat angka, tapi belajar itu untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas. Misalnya kita mendapat ilmu dari pembelajaran biologi, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketahuilah, setiap aktivitas yang kita lakukan dengan keikhlasan, dengan niat yang sesungguh-sungguhnya, kita akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, caranya dengan kita selalu ingat tujuan kita di dunia, yaitu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita juga akan mendapat keberkahan. Dan jangan lupa untuk mengevaluasi diri. Apakah kita melakukan hal tersebut dengan tulus? Kita melakukan hal tersebut untuk mencari ridha Allah? Dan apakah kita melakukan kegiatan tersebut dengan niat yang sungguh-sungguh dan dengan keikhlasan? Sekian, semoga kita semua diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Iftinan Dimna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.